Halo, selamat datang di Ruang Regulasi. Ini adalah tempat kita ngobrol santai buat ngebahas berbagai aturan ASN dan birokrasi, tapi dengan cara yang gampang dicerna. Pokoknya, tujuan kita di sini cuma satu, bikin belajar regulasi jadi asik, bukan bikin pusing. Oke, kita langsung aja ya, masuk ke topik utama hari ini. Hayo, ngaku deh, siapa yang akhir-akhir ini hobinya nge-refresh M-Banking terus? Wajar banget kok, kita semua paham banget gimana rasanya nunggu gaji atau tunjangan pertama di awal-awal masa kerja. Nah, biar nggak galau lagi, hari ini kita bakal kupas tuntas sinyal-sinyal resminya, jadi kalian bisa lebih tenang nunggunya. Oke, pertama-tama tarik nafas dulu, tenang. Kalau tunjangan kalian belum masuk di bulan pertama kerja, itu hal yang sangat wajar, serius. Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, ini tuh udah kayak siklus tahunan. Keterlambatan administrasi itu penyebab utamanya, jadi ini bukan berarti ada masalah sama status kalian ya. Biar lebih kebayang, yuk kita lihat perjalanannya. Jadi setelah SK pengangkatan kalian terbit, data kalian itu harus diinput dulu ke sistem keuangan. Terus ada proses verifikasi, penyesuaian anggaran, dan lain-lain. Nah ini nih poin kuncinya. Meskipun uangnya itu udah siap dan aman di pemerintah pusat, tapi untuk bisa cair di daerah, itu butuh pengesahan dari kepala daerah setempat. Proses inilah yang seringkali makan waktu sebelum akhirnya transfer bisa dieksekusi. Jadi intinya apa? Ya, prosesnya memang berlapis dan butuh waktu. Ini bukan kesalahan, tapi memang begitu prosedurnya. Dan ini terjadi hampir setiap tahun. Jadi sekali lagi, jangan panik. Dengan kita paham alur ini, rasa cemas kita bisa berubah jadi pemahaman, oh ternyata begini cara kerjanya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih. Kalau prosesnya kayak gitu, terus kira-kira kapan dong kita bisa berharap pembayarannya masuk? Yuk kita lihat timelinenya. Kalau kita lihat dari pola tahun-tahun sebelumnya, rentang waktu yang paling umum untuk pencairan pertama itu antara 1 sampai 3 bulan setelah mulai bekerja. Banyak sih yang biasanya mulai cair di minggu ketiga atau keempat bulan pertama. Tapi ini bisa beda-beda banget tiap daerah. Jadi saran praktisnya, siapin dana darurat ya untuk periode awal ini. Tapi ada kabar baiknya. Keterlambatan ini nggak akan mengurangi hak kalian sepeser pun. Gaji dan tunjangan yang tertunda itu nantinya bakal dibayarkan sekaligus dalam satu transfer besar. Kita biasa nyebutnya rapel. Jadi semua hak kalian dari bulan-bulan sebelumnya bakal masuk utuh, gak ada yang hilang. Secara umum, ini komponen-komponen penghasilan yang bakal kalian terima. Nanti ada gaji pokok, terus tunjangan keluarga buat yang udah berkeluarga, tunjangan jabatan sesuai posisi kalian, dan buat beberapa instansi ada juga tunjangan kinerja alias tukin. Nah, ini penting banget buat dipahami biar ekspektasinya pas. Buat teman-teman CPNS, di awal-awal gaji pokok yang diterima itu sekitar 80% ya, dan tukin biasanya baru dibayarkan penuh setelah kalian diangkat jadi PNS. Sementara itu, untuk teman-teman PPK, kalian berhak atas gaji dan tunjangan penuh 100% sejak awal. Tapi ingat proses pencairannya tetap harus melewati alur administrasi yang tadi kita bahas. Oke, daripada kita cuma nunggu sambil cemas, sebetulnya ada beberapa langkah proaktif yang bisa kita lakukan loh, biar nanti pas waktunya tiba semuanya bisa lebih lancar. Yuk kita lihat apa aja yang bisa kita siapkan. Ini dia checklist proaktifnya. Pertama, pastiin kalian punya salinan SK. Kedua, urus rekening bank gaji sesuai arahan. Nah, yang paling penting nih, coba deh tanyakan baik-baik dan sopan ke bendahara gaji di instansi kalian. Permisi Bu, Pak, apakah DPA-nya sudah disahkan? DPA atau daftar isian pelaksanaan anggaran itu ibarat lampu hijau untuk pembayaran gaji. Kalau DPA-nya udah sah, berarti pencairan tinggal nunggu waktu aja. Ingat ya pesan ini, hak kalian itu dijamin oleh aturan, bukan cuma janji. Anggaran untuk gaji dan tunjangan kalian itu bahkan sudah dikunci dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Artinya apa? Uangnya itu udah pasti ada dan gak bakal hilang. Jadi, selama proses administrasinya berjalan, hak kalian itu aman dan pasti akan dibayarkan penuh. Ini mungkin jadi pelajaran paling penting dari semua obrolan kita hari ini. Di tengah masa penantian, pasti bakal banyak banget informasi simpang siur, apalagi di grup-grup. Tolong jangan mudah percaya, selalu andalkan sumber resmi, yaitu bagian kepegawaian atau BKD di instansi kalian masing-masing. Cuma mereka yang punya info paling akurat. Nah, biar kita bisa saling bantu dan jadi komunitas yang solid, yuk kita saling berbagi info di kolom komentar. Buat kakak-kakak yang mungkin tunjangannya udah landing, coba dong absen dan sebutin dari daerah mana. Ini bisa jadi info yang sangat berharga dan menenangkan buat teman-teman kita yang lain yang masih menunggu.
Oke, terima kasih banyak udah nyimak penjelasan ini dari awal sampai akhir. Semoga bisa ngasih sedikit pencerahan dan bikin hati lebih tenang ya. Jangan lupa subscribe channel Ruang Regulasi biar nggak ketinggalan penjelasan-penjelasan penting lainnya yang kita sajikan dengan cara yang asik. Sampai jumpa!